Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan teman-teman pada saat ini selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, serta selalu mendapatkan pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya ingin kembali mengajak teman-teman untuk belajar hukum, untuk mengenal hukum, ya, khususnya atau tentunya bagi teman-teman yang memang belum mendapatkan edukasi hukum atau misalkan background pendidikan atau perkuliahannya bukan dari background hukum. Alangkah lebih baiknya pada kesempatan kali ini kita belajar hukum, kemudian mengenal hukum, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan mengenalkan terkait dengan macam-macam lembaga pengadilan yang ada di Indonesia. Ada pengadilan apa saja yang ada di Indonesia, kemudian juga kewenangannya apa saja, kemudian perkara-perkaranya seperti apa saja perkara-perkaranya yang dapat diajukan atau diadili di pengadilan-pengadilan tersebut. Simak video ini sampai dengan selesai agar teman-teman mendapatkan tambahan wawasan pengetahuan mengenai hukum. Baik teman-teman, terkait dengan macam-macam lembaga pengadilan atau lembaga peradilan di Indonesia, ya, dimana pada saat ini atau sampai saat ini di Indonesia itu kita mengenal ada 4 macam lembaga peradilan atau ada 4 macam pengadilan. Pengadilan apa saja itu? Yang pertama adalah pengadilan negeri. Pengadilan negeri ini memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata. Nah, perkara pidana itu apa saja sih? Perkara pidana itu adalah perkara yang berkaitan dengan tindak kejahatan atau pelanggaran atau misalkan kriminalitas dan lain sebagainya, di mana ancaman atau sanksi hukumnya bisa berupa penjara atau juga denda atau bisa keduanya. Itu adalah terkait dengan pidana, ya, perkara pidana. Kemudian yang berikutnya ada perkara perdata. Nah, perkara perdata ini misalkan terkait dengan perbuatan melawan hukum atau misalkan sengketa kepemilikan, kemudian juga sengketa-sengketa tanah ataupun juga sengketa yang lainnya, ya, yang berasal dari perjanjian, itu diprosesnya ataupun juga diadilinya di pengadilan negeri. Kemudian yang kedua ada lembaga pengadilan agama. Nah, pengadilan agama ini adalah pengadilan atau lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, untuk mengadili dan memutus perkara-perkara yang diajukan oleh mereka yang beragama Islam, bagi mereka yang Muslim. Nah, perkara-perkara apa saja yang dapat diproses atau yang dapat diadili oleh lembaga peradilan agama ini? Banyak macam-macam perkara yang diajukan yang dapat diproses dan diadili atau diperiksa oleh lembaga peradilan agama. Di antara yang pertama adalah perkara perceraian, kemudian juga penetapan isbat nikah, kemudian juga izin poligami, kemudian yang selanjutnya ada perkara warisan, ya, baik itu penetapan ahli waris ataupun juga gugatan warisan, kemudian juga terkait dengan sengketa hibah, wasiat, wakaf, dan juga sengketa-sengketa ekonomi syariah. Nah, itu diprosesnya atau diadilinya itu di lembaga pengadilan agama, ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pengadilan militer. Nah, pengadilan militer ini adalah lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, kemudian mengadili perkara pidana dan juga tata usaha militer. Nah, ini biasanya dibentuk untuk memproses atau mengadili anggota-anggota TNI atau misalkan anggota militer yang melakukan tindak pidana. Nah, biasanya di prosesnya ini atau diadilinya atau disidangnya adalah di lembaga pengadilan militer. Nah, itu salah satu kasusnya atau salah satu contoh perkaranya adalah seperti itu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat itu ada lembaga pengadilan tata usaha negara, di mana pengadilan tata usaha negara ini atau kita lebih sering menyebut dengan PT-UN adalah lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili, untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara yang berkaitan dengan keputusan tata usaha negara, di mana objeknya atau objek sengketanya ini adalah keputusan pejabat tata usaha negara. Dan di dalam lembaga pengadilan tata usaha negara ini yang menjadi tergugatnya ini adalah pihak pemerintah atau pihak pejabat tata usaha negara, bisa misalkan bupati ataupun juga gubernur, bahkan presiden sekalipun, ya, bisa menjadi tergugat dalam perkara tata usaha negara. Contoh perkara yang diadili ataupun yang diproses di pengadilan tata usaha negara ini misalkan salah satunya adalah gugatan pembatalan sertifikat tanah. Ini juga biasanya bisa diajukan ke pengadilan tata usaha negara.
Kemudian juga misalkan contoh yang lainnya, misalkan seorang ASN, seorang PNS yang diberhentikan ya misalkan oleh bupati kah atau itu oleh gubernur ya. Kemudian si ASN ataupun PNS ini tidak terima dengan keputusan pemecatan ataupun juga penghentian dia sebagai ASN ataupun PNS. Nah, maka dia memiliki kesempatan, memiliki kepentingan dan memiliki hak untuk mengajukan gugatan atas surat keputusan pemecatan tersebut ya kepada Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan tentunya kalau PT UN ini, sebelum kita mengajukan perkara ke PT UN, kita terlebih dahulu harus menempuh adanya upaya administratif. Seperti apa upaya administratif dan lain sebagainya akan saya jelaskan di video-video selanjutnya. Jadi itu ya teman-teman, ada 4. Jadi di kita di Indonesia pada saat ini mengenal adanya 4 macam lembaga pengadilan. Yang pertama pengadilan negeri, kemudian yang kedua pengadilan agama, kemudian yang ketiga ada pengadilan militer, yang keempat ada pengadilan tata usaha negara, di mana kesemuanya itu adalah memeriksa di tingkat pertama atau mengadili dan memutus perkara yang merupakan kewenangan masing-masing pengadilan di tingkat pertama. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan wawasan, tambahan pengetahuan buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Advokat Bung One mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.